Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang ketenangan dan cahaya, di mana kita bersama-sama menapaki jalan zikir yang membawa jiwa menuju kedamaian sejati. Di sini, kita belajar untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, menundukkan hati, dan membuka ruang dalam diri untuk merasakan kehadirannya yang penuh kasih. Izinkanlah nafasmu menjadi jembatan antara jiwa dan Tuhan, dan setiap lafaz zikir menjadi aliran lembut yang menuntunmu keluar dari gelapnya kegelisahan. Bersama-sama, mari kita jalani perjalanan ini dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, karena setiap detik zikir adalah langkah menuju cahaya yang tidak pernah padam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin tahu, apa yang saat ini menjadi beban terberat di hatimu? Bagaimana kamu biasa menemukan ketenangan ketika masalah datang menghampiri? Silakan tuliskan pengalaman dan harapanmu di kolom komentar, agar kita bisa saling menguatkan dalam perjalanan zikir ini. Mari kita mulai dengan hati terbuka dan jiwa yang siap menerima rahmatnya. Bab 1. Saat semua terasa buntu, zikir adalah pintu. Pernahkah engkau berada di titik di mana semua pintu seolah tertutup? Di mana setiap usaha seperti berbalik arah dan setiap harapan terasa menggantung tanpa jawaban? Saat itulah seseorang tidak lagi mengandalkan logika, kekuatan, atau relasi. Di titik kehabisan itulah hati yang selama ini sibuk mencari keluar, mulai menunduk ke dalam. Di sanalah muncul satu bisikan halus, kembalilah kepadanya. Zikir lahir bukan karena kita suci, tapi karena kita lelah. Zikir bukan hanya lantunan, melainkan jeritan batin yang rindu pegangan. Pegangan yang tidak pernah goyah meski dunia gemetar. Masalah seringkali membuat kita lupa bahwa kita tidak sendiri. Kita sibuk mengatur strategi, menghitung kekuatan, menyusun rencana cadangan. Namun kadang Allah mencabut semuanya agar kita sadar, semua ini hanya alat. Jalan keluar sejati bukan dari luar, melainkan dari Dia yang menguasai segala sebab dan akibat. Maka zikir menjadi pintu. Ia bukan pelarian, tapi kepulangan. Ia bukan kelemahan, tapi bentuk tertinggi dari pengakuan bahwa kita ini makhluk. Dan hanya makhluk yang tahu siapa Tuhannya, yang tidak akan tersesat meski gelap mengurung. Zikir yang mustajab bukan yang paling keras, melainkan yang paling dalam. Ketika lidah mengucap, Ya Fattah, wahai yang maha membuka, sebetulnya hati sedang menggedor langit. Ini bukan sekadar ucapan, ini adalah pesan sunyi dari jiwa yang telah mencoba segalanya dan kini menyerah, bukan kepada keadaan, tapi kepada Tuhan. Dalam Ya Fattah ada harapan yang tidak berbentuk, harapan yang tidak butuh logika, hanya butuh keyakinan. Dan keyakinan inilah yang menjadi sebab Allah membuka jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Engkau tidak perlu menjadi ahli ibadah untuk mulai berzikir. Cukuplah engkau sadar bahwa tak ada satupun kekuatan yang bisa mengubah hidupmu selain kehendaknya. Zikir bukan ritual orang suci. Zikir adalah tempat pulang bagi siapapun yang tersesat. Engkau bisa mulai di tempat paling sederhana, duduk tenang, tarik napas perlahan dan sebut, Ya Fattah. Rasakan. Biarkan namanya menyelinap ke ruang-ruang hatimu yang sempit. Engkau tidak sedang bicara ke langit kosong. Engkau sedang disambut oleh Yang Maha Tahu isi dadamu, bahkan sebelum engkau mengucap satu kata pun. Dan ketahuilah, tidak ada zikir yang sia-sia. Sekalipun engkau mengucapnya dalam tangis yang tak terdengar, Allah sudah menghitungnya sebagai permohonan. Bahkan jika dunia belum menjawab, langit telah mencatat. Masalahmu mungkin belum berubah, tapi hatimu akan berubah lebih dulu. Dan seringkali itulah awal dari keajaiban. Ketika hati menjadi tenang, akal menjadi jernih, dan semesta mulai bergerak ke arah yang sebelumnya tak pernah kau duga. Maka saat semuanya terasa buntu, jangan mencari jalan, carilah Dia. Karena zikir bukan sekadar jalan keluar, zikir adalah jalan pulang. Bab 2. Rahasia zikir yang ditarik dari dalam nafas. Ada zikir yang tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, tetapi didengar oleh seluruh langit. Ia tidak terucap melalui lidah, melainkan dihela perlahan melalui nafas yang sadar. Zikir seperti ini tidak ramai, tidak berisik, bahkan mungkin tak dikenali oleh orang lain.
tapi getarannya menembus batas-batas dunia kasar, masuk ke ruang spiritual yang paling sunyi dan jujur. Inilah zikir yang dilakukan oleh para pencari hakikat. Mereka yang tidak lagi mengejar kata-kata, tapi mengejar kehadiran Allah di dalam detik-detik nafas mereka sendiri. Mereka tahu bahwa di dalam setiap hela nafas ada potensi untuk bersentuhan dengan kehadiran ilahi. Tarik nafas perlahan. Ucapkan dalam hati, Ya Rahman. Lalu hembuskan dengan lembut sambil menyebut, Ya Rahim. Rasakan bagaimana udara yang masuk menjadi kendaraan makna, bukan sekadar oksigen. Zikir nafas adalah latihan kehadiran. Ia membuatmu tidak hanya mengingat Allah, tetapi menghadirkan Allah dalam setiap detik keberadaanmu. Orang yang berzikir dengan nafas bukan hanya sedang berdoa, ia sedang mengizinkan dirinya dituntun oleh cahaya. Nafas yang biasa menjadi ladang keluh dan takut, kini menjadi jembatan lembut antara hati yang rapuh dengan Tuhan yang maha menguatkan. Dalam tradisi para sufi, zikir nafas adalah bentuk ibadah tersembunyi yang paling agung. Mereka percaya bahwa ketika zikir sudah masuk ke dalam pola nafas, maka seluruh hidup seseorang menjadi ibadah. Bahkan saat ia diam, ia tetap berzikir. Bahkan saat ia berjalan, duduk atau tidur, zikir itu tetap mengalir bersama aliran udara. Ia menjadi bagian dari detak jantung, menjadi denyut di dalam dada. Orang seperti ini tidak lagi mencari Allah, sebab Allah telah tinggal dalam dirinya. Dan karena itu pula, mereka tidak panik dalam masalah. Mereka tahu jalan keluar tidak selalu datang dari luar, tapi bisa muncul dari dalam ketenangan jiwa. Bagi kamu yang sedang gelisah, cobalah cara ini. Heningkan diri, duduk dengan hati terbuka. Tak perlu banyak kata, cukup hadapkan kesadaranmu ke arah Allah. Hadirkan nama-namanya dalam nafasmu sendiri. Biarkan zikir itu meresap perlahan, seperti air yang merembes ke akar-akar jiwa. Engkau mungkin tidak langsung merasakan perubahan dunia luar, tapi batinmu akan mulai tenang. Dan dari ketenangan itulah akan muncul kekuatan untuk membaca tanda bahwa Allah sedang menuntunmu ke jalan keluar yang tidak kau sadari sebelumnya. Ingatlah, nafas adalah anugerah yang tidak pernah berhenti sejak kita lahir. Maka jadikan ia sebagai ladang ibadah yang tak terputus. Bukankah lebih baik jika setiap tarikan nafas menjadi zikir, setiap hembusan menjadi syukur? Saat engkau menjadikan nafasmu sebagai pujian, maka seluruh dirimu akan menjadi doa yang hidup. Dan doa seperti ini tidak ditolak, karena ia bukan hanya diucap, ia dihidupkan. Maka berzikirlah dengan nafas. Sebab barangkali dari situlah jalan keluarmu akan terbuka. Bukan karena teriakan, tapi karena kelembutan jiwa yang telah menyatu dengan nama-nama Allah. Bab 3, Zikir Hasbunallah dan Penyerahan Total. Ada kalimat zikir yang jika diucapkan dari kedalaman jiwa akan mengubah cara pandangmu terhadap seluruh masalah. Ia bukan sekadar lafaz tapi tonggak penyerahan total. Kalimat itu adalah Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Bagi sebagian orang ini hanyalah bagian dari doa. Tapi bagi mereka yang benar-benar telah menyentuh dinding terakhir dari kesabaran dan daya juang, zikir ini adalah pegangan terakhir yang justru mengubah segalanya. Ia tidak menghilangkan badai, tapi menjadikanmu tegak dalam badai itu. Sebab hati yang berserah tidak bisa dikalahkan oleh keadaan. Ketika kamu mengucap hasbunallah, itu adalah pernyataan sikap bahwa kamu berhenti mencari sandaran di luar dan mulai menggantungkan seluruh beban kepada Allah. Zikir ini tidak hanya melembutkan hati, tapi menguatkan tulang punggung. Ia menegakkan jiwa yang lelah dan mengganti rasa takut dengan rasa pasrah yang tenang. Kalimat ini adalah pengakuan bahwa kita ini hamba, dan Allah adalah Rabb yang tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, dan tidak pernah menyerah mengurus makhluknya. Mungkin dunia belum berubah, tapi zikir ini akan mengubahmu. Dan itu lebih penting, sebab perubahan di luar selalu dimulai dari kedamaian yang tumbuh di dalam. Lihatlah bagaimana zikir ini menjadi tonggak dalam sejarah para nabi. Nabi Ibrahim mengucapkannya saat dilempar ke dalam api. Nabi Muhammad mengucapkannya saat dikepung di gua. Para sahabat mengucapkannya ketika seluruh pasukan musuh berkumpul. Dan dalam setiap kisah itu,
Zikir ini bukan hanya ucapan, melainkan ikrar. Ikrar bahwa apapun yang terjadi, mereka memilih untuk berserah kepada Allah, bukan pada logika manusia. Dan hasilnya, api menjadi dingin, jalan menjadi terbuka, pertolongan turun dari arah yang tak terduga. Jika para kekasih Allah mengandalkan zikir ini di saat genting, mengapa engkau tidak? Ucapkan zikir ini bukan seperti orang yang terburu-buru ingin solusi. Ucapkan seperti seseorang yang akhirnya pulang setelah lama tersesat. Rasakan setiap katanya. Letakkan tangan di dada, pejamkan mata, dan katakan dengan getaran jiwa, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Biarkan kalimat itu menyelimuti ketakutanmu, menenangkan keresahanmu, dan melembutkan seluruh luka batinmu. Ini bukan hanya zikir, ini adalah pelukan dari Allah bagi hati yang sudah terlalu lama menahan air mata. Jangan terburu berharap dunia berubah, izinkan hatimu lebih dulu menemukan tempat bersandar yang kokoh. Dan jika kamu konsisten dengan zikir ini, engkau akan mulai melihat keajaiban, bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Engkau akan merasa lebih kuat, lebih sabar, lebih mampu menghadapi apapun, bahkan jika jalan keluar belum terlihat. Sebab hati yang sudah menyerahkan semuanya pada Allah adalah hati yang bebas. Ia tidak lagi dikendalikan oleh kecemasan. Ia tidak tergantung pada kepastian dunia karena ia tahu siapa yang mengatur segala urusan. Maka, bila hari ini kamu merasa sendirian, sebutlah zikir ini perlahan. Bisikan kepada Tuhanmu dan lihat bagaimana Dia membalas bisikanmu dengan ketenangan yang melebihi seluruh jawaban. Bab 4. Menghadirkan Allah dalam diam. Tidak semua doa perlu diceritakan panjang. Tidak semua zikir harus dilafalkan keras. Ada zikir yang tidak berbunyi, tapi getarnya mengguncang langit. Ia lahir dari diam, tapi diam itu bukan kosong. Diam itu adalah tempat paling dalam dari sebuah jiwa yang sedang menghadirkan Allah sepenuh-penuhnya. Kadang manusia sibuk mencari solusi melalui aktivitas, berlari ke sana kemari, meminta pendapat ini dan itu, hingga lupa bahwa sesungguhnya satu waktu hening bersama Allah bisa lebih mengubah nasib dibanding 1000 langkah yang panik. Diam itu bukan pasrah. Diam yang disertai zikir adalah bentuk tertinggi dari pengharapan yang sudah tidak bergantung pada dunia. Pernahkah kamu duduk tanpa berkata-kata, tapi hatimu begitu gaduh dengan kegelisahan? Di titik itu, hadirkanlah Allah, bukan dengan lisan, tapi dengan kesadaran. Tarik dirimu ke dalam keheningan yang jujur dan izinkan namanya muncul dari kedalaman dadamu sendiri. Ucapkan dalam batin tanpa suara, Ya Allah. Satu kata. Tapi jika disertai kehadiran hati, cukup untuk membuat langit merunduk mendengar. Zikir ini tidak bisa dipamerkan, tidak bisa ditunjukkan. Sebab ia bukan untuk didengar manusia. Ia adalah bisikan kepada Sang Pemilik jiwa dan Allah tidak butuh volume, hanya butuh ketulusan. Para wali Allah memahami kekuatan sunyi. Mereka jarang terlihat memaksa dunia. Mereka memilih diam, tapi bukan diam kosong. Diam mereka adalah dialog rahasia dengan Tuhan. Mereka tahu bahwa keheningan yang dipenuhi dengan zikir adalah ruang paling sakral, tempat paling jujur di mana seorang hamba benar-benar bersimpuh, jauh dari pandangan manusia, jauh dari pujian atau penilaian. Dan justru dari sunyi itulah datang pertolongan yang penuh kejutan. Mereka tidak berdoa dengan emosi, tapi dengan kesadaran yang total. Mereka tidak berteriak meminta, tapi duduk penuh yakin bahwa Allah akan memberi. Cobalah sesekali, di tengah hiruk pikuk masalahmu, untuk benar-benar hening. Bukan hanya mematikan suara luar, tapi menenangkan suara dalam. Tidak menuntut apa-apa, hanya hadir, hanya duduk dan sadar bahwa kamu sedang berada di hadapan Allah. Dalam diam yang seperti itu, Allah menanamkan ilham. Tiba-tiba muncul kekuatan yang tak kamu tahu dari mana datangnya. Tiba-tiba kamu bisa memaafkan, bisa melepaskan, bisa menerima. Dan anehnya saat kamu berhenti mengejar solusi, solusi itu datang sendiri. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu mengizinkan Allah mengambil alih. Kadang suara kita terlalu ramai untuk mendengar jawaban dari langit. Kadang zikir kita terlalu sibuk mengejar hasil hingga kehilangan rasa hadir. Maka belajar diam adalah belajar mendengarkan. Belajar hening adalah belajar percaya.
Zikir dalam diam adalah seni tertinggi dari seorang hamba yang tidak lagi sibuk bicara, tapi lebih memilih untuk mendengarkan kehendak Allah. Dan saat kamu belajar hadir dalam sunyi, engkau akan menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh. Hanya kita yang terlalu sibuk untuk merasa dekat. Maka duduklah dalam diam. Di sanalah zikir yang paling tulus menunggu untuk dihidupkan. Bab 5. Zikir malam, pintu langit yang terbuka. Saat dunia terlelap dan segala hiruk-pikuk manusia mereda, ada satu waktu yang tidak disadari oleh banyak orang sebagai momen paling sakral antara hamba dan Rabb-Nya, yaitu sepertiga malam terakhir. Di waktu itu, kesunyian tidak hanya melingkupi bumi, tapi juga membuka gerbang langit untuk doa-doa yang datang dari hati yang terjaga. Inilah waktu di mana zikir tidak hanya terdengar, tapi juga dihitung dengan cinta oleh Allah. Zikir malam bukan sekadar ibadah tambahan. Ia adalah panggilan khusus bagi jiwa-jiwa yang tahu bahwa jalan keluar seringkali datang bukan dari usaha siang hari, melainkan dari doa sunyi malam hari. Bayangkan engkau bangkit di tengah malam. Semua orang tertidur, tapi engkau duduk sendiri, menunduk, menggenggam tasbih, atau bahkan hanya bersandar dengan dada terbuka. Tidak ada suara, tidak ada permintaan dunia. Hanya ada lirih hati yang berkata, "Ya Allah, aku di sini." Itu saja cukup. Tidak perlu berdoa panjang, tidak perlu menangis keras. Hanya hadir di hadapannya saat orang lain memilih tidur. Itulah bentuk cinta tertinggi. Dan Allah menjanjikan, adakah di antara hambaku yang berdoa, akan aku kabulkan. Adakah yang meminta ampun, akan aku ampuni. Betapa banyak jalan keluar ditunda, bukan karena Allah tidak memberi, tapi karena kita tidak hadir saat langit membuka pintunya. Zikir malam adalah tempat rahasia para wali menemukan ketenangan di tengah badai. Mereka tahu bahwa malam menyimpan kekuatan yang tidak dimiliki siang. Bukan hanya karena sunyi, tapi karena malam adalah waktu Allah turun ke langit dunia. Bukan secara fisik, tapi secara rahmat. Allah mendekatkan dirinya kepada hamba-hambanya yang bersujud dalam gelap. Maka bukan hal aneh jika banyak masalah para kekasih Allah terurai tanpa mereka berkata-kata, hanya dengan zikir sunyi yang mengalir di malam hari. Jika kamu merasa tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan untuk keluar dari masalahmu, maka lakukan satu hal, bangkit di malam hari. Ucapkan satu zikir yang sangat dalam maknanya. Sebagaimana zikir Nabi Yunus saat terperangkap dalam kegelapan laut dan kesendirian. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau. Maha suci engkau, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Zikir ini bukan hanya pengakuan, tapi kunci. Nabi Yunus tidak minta dikeluarkan. Ia hanya mengakui kesalahan dan mengagungkan Tuhannya. Dan karena itu, Allah memberikan jalan keluar dari sesuatu yang mustahil secara logika. Jika lautan bisa terbelah karena zikir ini, maka masalahmu pun akan mendapat celah untuk terbuka, asal kamu yakin dan mengucapkannya dengan hati yang pasrah. Malam bukan waktu untuk lemah, tapi waktu untuk kuat. Mereka yang bersandar di malam hari akan berdiri tegak di siang hari. Mereka yang menangis dalam sujud akan tertawa dalam kemenangan. Dan mereka yang berzikir saat semua tertidur akan melihat pertolongan datang, bahkan saat mereka sudah berhenti berharap. Maka jangan abaikan malam. Jadikan ia tempat kembali. Jadikan ia ruang zikir yang tersembunyi dari dunia, tapi terang benderang di hadapan Allah. Sebab langit malam tidak hanya memeluk bintang, tapi juga memeluk doa-doa rahasia yang dengan sabar menunggu untuk dikabulkan. Bab 6. Ketika hati telah lelah, zikir menjadi pelabuhan. Ada saatnya manusia berdiri di tepi batas kekuatan. Saat segala ikhtiar telah dilakukan, jalan telah dijajaki, doa telah dipanjatkan, namun badai belum juga reda. Dalam kelelahan batin itulah, zikir bukan sekadar bacaan, tapi menjadi pelabuhan bagi hati yang nyaris karam. Kita sering keliru memaknai kekuatan, seolah hanya ketika kita mampu bertahan dan bergerak. Padahal kekuatan sejati juga ada dalam kemampuan untuk berserah, untuk menundukkan dada yang sesak, dan mengulang namanya sebagai satu-satunya tali yang masih bisa digenggam. Zikir di tengah kelelahan bukan suara yang lantang,
tapi bisikan yang jujur dari dalam hati. Ia tidak menuntut bahasa indah, tidak memerlukan irama yang indah. Cukup sebutan "Ya Allah" dengan nada yang lirih, yang bahkan kadang terhenti oleh tangis yang tertahan. Itu sudah menjadi bentuk zikir yang paling hakiki. Karena pada momen itu, kita tidak sedang membaca lafaz, melainkan sedang menghembuskan isi jiwa ke hadapan Tuhan. Kita tidak sedang mencari pahala, melainkan perlindungan. Tidak lagi memohon harta atau solusi, melainkan hanya ingin merasa dipeluk oleh ketenangannya. Hati yang lelah adalah hati yang paling siap menerima ketulusan. Maka saat ia berzikir, tidak ada lagi tirai antara dirinya dengan Tuhannya. Kalbu yang tersungkur dalam kepasrahan justru membuka ruang bagi rahmat untuk turun. Bukan karena lafaz yang indah, tapi karena ketiadaan ego. Disinilah zikir berubah menjadi bentuk komunikasi paling dalam antara manusia dan Rabb-Nya. Tak ada lagi retorika doa, tak ada lagi kalimat yang dibentuk untuk terlihat syaleh. Hanya ada getaran yang naik dari dada menuju langit, mengetuk pintu kasih sayang ilahi. Sebagian orang mencari solusi dengan lari keluar, mencari nasihat, mencari hiburan, atau pelarian. Namun mereka yang telah jatuh ke titik sunyi menyadari bahwa satu-satunya tempat kembali yang tak pernah menolak adalah Sang Pencipta. Zikir menjadi bentuk kembali yang paling jujur. Ia adalah rumah yang tak pernah terkunci, bahkan untuk hati yang paling kusut dan jiwa yang paling lelah. Maka tak heran jika banyak kisah para kekasih Allah justru menemukan karunia dan jalan keluar dari masalah setelah mereka pasrah total dalam zikir, bukan setelah tindakan-tindakan besar. Jangan tunggu hati terlalu rusak untuk berzikir. Tapi jika memang saat ini kau sedang letih, sedang tidak tahu harus kemana, maka itu adalah momen terbaik untuk mulai. Duduklah diam, ambil nafas dalam-dalam, tutup mata dan ucapkan dengan lembut, La ilaha illallah atau Hasbunallah wa ni'mal wakil. Berulang-ulang seperti irama gelombang laut yang tak pernah bosan menyentuh pantai. Lakukan bukan untuk mendapatkan jawaban secepatnya, tapi untuk membangun jembatan batin antara hatimu dan langit. Disitulah jalan keluar yang sejati akan terbuka, bukan dengan gegap gempita, tapi dalam sunyi yang penuh cahaya. Bab 7. Zikir yang meluruhkan takdir yang bengkok. Ada masa ketika manusia merasa bahwa takdir seolah menjepitnya dari segala arah. Setiap usaha serasa sia-sia dan langkah-langkah hidup seperti bergerak mundur, bukan maju. Dalam kesadaran seperti ini, banyak yang bertanya dalam hati, apakah hidupku sudah digariskan gagal? Tapi para wali dengan mata batin yang jernih mengajarkan bahwa takdir itu bukanlah rantai yang mengikat, melainkan sungai yang bisa diarahkan alirannya dengan zikir yang tepat. Bukan zikir yang sekadar diucapkan dengan lisan, tapi zikir yang keluar dari hati yang patah, dari jiwa yang rela tunduk, dari kesadaran yang menyatu dengan kehadirannya. Zikir yang mustajab untuk meluruskan takdir adalah zikir yang dibaca dengan pasrah, bukan dengan ambisi. Ia bukan mantra pemaksa, melainkan jembatan penerimaan. Ketika seseorang mengucap Hasbiyallahu la ilaha illahu berulang-ulang di saat semua pintu tertutup, ia sedang tidak memaksa takdir untuk berubah. Ia sedang mengembalikan aliran hidupnya ke tangan Sang Pengatur. Dalam zikir itu, ada penerimaan, ada penyerahan, dan justru disitulah kekuatannya. Allah tidak mengubah nasib hanya karena kita ingin, tetapi karena kita sudah benar-benar siap untuk berubah bersamanya. Takdir bukan tulisan mati, ia adalah pancaran cahaya dari ilmu Allah yang hidup. Namun manusia seringkali membaca takdir sebagai vonis, bukan sebagai undangan untuk memahami pelajaran di baliknya. Ketika seseorang berzikir dalam keterpurukan, ia sedang mencairkan kerasnya nasib yang terlihat. Setiap detik zikir adalah seperti tetesan air yang perlahan mengikis batu keras takdir buruk. Wali-wali Allah percaya bahwa apa yang terlihat buntu bisa terbuka hanya dengan satu bisikan asmanya yang tulus. Hati yang pasrah dalam zikir menjadi tempat turunnya ilham. Dalam keheningan zikir, manusia mulai mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh telinga, petunjuk, jalan dan cahaya yang dahulu tersembunyi oleh gemuruh kegelisahan. Zikir bukan hanya mengubah arah takdir, tapi mengubah arah pandang manusia terhadap takdir itu sendiri.
Dan disitulah letak perubahan yang sejati, bukan dunia yang berubah lebih dulu, tapi batin manusialah yang lebih dulu ditata, dibersihkan, dan dikuatkan oleh kalimat-kalimat suci yang ia ulang-ulang. Maka jika engkau merasa bahwa hidupmu dipenuhi jalan buntu, duduklah, tenangkan nafasmu, letakkan tanganmu di atas dada, dan ucapkan zikir yang datang dari kedalaman hatimu. Tidak perlu banyak kata, satu namanya saja, jika dilafazkan dengan kejujuran dan kepasrahan, mampu membuka pintu yang bahkan tidak pernah kau sadari ada. Takdir yang lurus tidak selalu terlihat indah dari awalnya, tapi melalui zikir, Allah akan memperlihatkan bahwa setiap belokan hidup ternyata telah mengantarkanmu ke jalan terbaik. Bab 8. Lafaz yang terucap, tapi suaranya menembus alam gaib. Ada kalimat-kalimat yang mungkin terdengar biasa di telinga manusia, namun ketika dilafazkan dengan hati yang hancur dan jiwa yang penuh harap, suaranya menggema ke langit dan menembus alam gaib. Inilah zikir yang mustajab. Bukan karena kerasnya suara, tapi karena lurusnya hati yang mengucapkannya. Banyak orang mengira bahwa kekuatan zikir terletak pada jumlah dan cara bacanya saja. Padahal yang lebih penting adalah apa yang bergerak di dalam batin saat lafaz itu keluar dari lisan. Karena seringkali, satu lafaz yang tulus lebih kuat daripada 1000 lafaz yang dilafazkan tanpa rasa. Saat seseorang dalam keputusasaan yang dalam menyebut, "Ya Allah," cukup engkau yang tahu, maka langit diam sejenak dan para malaikat memperhatikan. Kalimat itu tidak tercatat karena panjangnya, tapi karena kedalamannya. Inilah zikir para pencari jalan keluar, bukan bacaan hafalan, tapi percakapan rahasia antara ruh dan Tuhannya. Dalam suasana sepi, saat tidak ada lagi tempat bergantung, maka kalimat zikir menjadi seperti cahaya yang menyelinap di antara tabir takdir, memohonkan perubahan atas apa yang terlihat mustahil. Setiap lafaz zikir yang tulus adalah seperti anak panah cahaya. Ia meluncur menembus dinding-dinding dunia kasar, lalu mengetuk pintu langit ketujuh. Maka jangan pernah remehkan ucapanmu saat kau dalam keadaan sedih, hancur, atau sendiri. Justru dalam kondisi itulah zikirmu lebih jernih, karena tidak bercampur ria, tidak penuh ambisi dunia, hanya ada satu harapan, Allah. Dan dari situlah jawaban sering muncul secara tiba-tiba, karena kalimatmu telah sampai ke sisi yang tidak bisa dijangkau oleh kekuatan manusia biasa. Pernah seorang wali berkata, "Saat aku berzikir dengan rasa, aku tidak butuh suara, tapi dunia merasakan getarannya." Kalimat ini mengajarkan bahwa zikir yang keluar dari relung terdalam jiwa bukan hanya mengguncang batin sendiri, tetapi bisa memengaruhi alur kehidupan. Bukankah banyak kisah orang-orang saleh yang hanya dengan berdoa diam-diam, hujan turun, badai reda, dan hati yang keras menjadi lunak? Itu semua terjadi karena zikir mereka tidak hanya berbunyi di dunia ini, tapi menembus ke dimensi lain yang hanya bisa dicapai dengan keikhlasan. Maka ketika engkau berada di persimpangan hidup dan merasa tak ada satupun jalan terbuka, jangan habiskan waktumu hanya dengan mengeluh. Duduklah dalam keheningan. Tarik nafas, ucapkan satu kalimat zikir dengan sepenuh kehadiran jiwa. Biarkan dunia di sekelilingmu sunyi, lalu dengarkan gema zikirmu yang mengalir di antara tulang-tulang dan darahmu. Sebab saat itu, engkau tidak sedang bicara pada dunia, tapi sedang mengetuk pintunya yang maha mendengar. Dan jika dia sudah mendengar, maka takdir pun akan bergerak mendekat. Bab 9. Ketika semua pintu tertutup, zikir menjadi gerbang cahaya. Ada masa dalam hidup seseorang ketika setiap jalan seakan buntu. Usaha tidak membuahkan hasil, doa terasa menggantung di langit yang bisu, dan harapan seakan tergerus oleh waktu. Dalam titik nadir itulah manusia diuji untuk menemukan kekuatan terdalam dalam dirinya. Dan seringkali yang tersisa hanyalah satu hal, zikir. Bukan sekadar rangkaian lafaz yang diulang, melainkan sebuah gerakan jiwa yang menembus sekat-sekat realitas duniawi. Zikir dalam keadaan seperti ini tidak lagi menjadi amalan rutin, tetapi menjadi jembatan spiritual yang menghubungkan ruh yang tersesat dengan Rabb yang Maha Penyayang. Ketika kita membaca,
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bukan hanya lisan yang bekerja. Kalimat ini berasal dari kisah Nabi Yunus yang ditelan kegelapan berlapis-lapis. Kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan perut ikan. Namun justru dalam kegelapan itu, beliau menemukan cahaya, bukan dari luar, tetapi dari dalam. Kalimat ini bukan hanya pengakuan, melainkan pelucutan ego, penghancuran keangkuhan, dan penyerahan total kepada Yang Maha Mengetahui jalan keluar dari setiap kebuntuan. Orang-orang yang telah mengalami penderitaan panjang akan memahami bahwa zikir bukanlah pelarian dari kenyataan, melainkan penemuan akan kenyataan yang lebih dalam. Di balik suara lirih yang mengucap nama Allah, terdapat semesta yang diam, mendengarkan. Zikir menjadi panggilan kepada dimensi rahmat, membalikkan takdir bukan dengan memaksa, tetapi dengan menyentuh kelembutannya. Ada keajaiban yang tersembunyi dalam kalimat-kalimat sederhana, yang hanya akan terungkap bagi hati yang telah dibersihkan oleh air mata dan kehancuran. Dan pada akhirnya, jalan keluar itu tidak selalu berupa solusi duniawi yang instan. Kadang Allah tidak membuka pintu itu, tetapi menguatkan kakimu untuk berdiri lebih lama. Kadang bukan masalah yang diangkat, tapi hatimu yang diubah sehingga masalah itu tidak lagi menakutkan. Inilah transformasi yang terjadi dalam zikir. Bukan sekadar menunggu keajaiban di luar, tetapi membangkitkan ketenangan dan keteguhan dari dalam. Zikir yang mustajab bukanlah zikir yang dikejar untuk hasil, tetapi zikir yang tumbuh dari cinta, keyakinan, dan kebergantungan mutlak kepadanya. Ketika semua pintu tertutup, zikir adalah gerbang cahaya yang tak pernah dikunci. Ia terbuka bagi siapa saja yang mengetuk dengan kerendahan hati, air mata, dan keikhlasan. Maka ucapkanlah dengan jiwa yang sadar, karena yang kau seru bukan hanya nama, melainkan sumber segala jawaban. Bab 10. Zikir yang membuka pintu langit dan menumbuhkan kesabaran. Ada satu hal yang perlu dipahami sebelum seseorang memetik buah dari zikir, bahwa pintu langit tak selalu terbuka karena desakan, tetapi karena ketundukan yang sabar dan tenang. Zikir bukan mantra yang memaksa perubahan dalam sekejap, tapi sebuah proses lembut yang melebur hati, mendekatkannya kepada sumber kekuatan sejati. Di saat seorang hamba mampu bersabar dalam zikirnya, tidak menuntut, tidak mengatur Tuhan, hanya tenggelam dalam keikhlasan, saat itulah langit mulai memberinya isyarat. Tanda-tanda jalan keluar pun hadir, bukan selalu dalam bentuk keajaiban besar, tapi dalam kedamaian hati, dalam keberanian untuk melangkah, dan dalam ketajaman melihat solusi yang tersembunyi. Banyak orang ingin masalahnya cepat selesai, namun tidak semua mau menempuh jalan zikir dengan sabar. Mereka membaca dengan lidah, tapi hati mereka gelisah, terburu-buru. Padahal yang membuka pintu langit bukan jumlah ucapannya, tapi keadaan batin saat menyebut asmanya. Ketika zikir menjadi taman kesabaran, bukan pelarian sesaat, disitulah ia menjadi wasilah paling mustajab untuk membuka jalan dari segala kebuntuan. Sebab hanya hati yang sabar yang mampu menerima petunjuknya, dan hanya jiwa yang tenang yang mampu mengenali cahaya di balik gelapnya ujian. Lafaz-lafaz seperti Hasbunallah wa ni'mal wakil atau Ya Fatah Ya Basir akan terasa lebih kuat jika diiringi kesabaran dan penyerahan total. Bukan hanya diucapkan 100 kali, tapi dimaknai seolah seluruh masalah digenggam dan diserahkan kepada Tuhan dengan penuh kerelaan. Disitulah kekuatan spiritual sejati bekerja. Dalam diam, Allah menurunkan pertolongannya. Dalam tenang, Allah membuka jalan yang tak terduga. Dan dalam sabar, hati menemukan jawaban tanpa harus mencarinya dengan panik. Kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi zikir yang sabar adalah zikir yang membuat seseorang tetap bergerak, tapi tidak gelisah. Tetap mencari solusi, tapi tidak putus asa. Tetap berharap, tapi tidak memaksa. Dalam zikir seperti inilah, jalan keluar muncul seakan-akan masalah itu sendiri malu untuk tetap tinggal. Karena hati yang berzikir dengan sabar itu memancarkan cahaya yang mengusir kegelapan. Satu demi satu, seolah setiap lafaz zikir adalah pintu yang terbuka untuk keajaiban baru. Wahai sahabat,
jika engkau sedang berada di puncak kesulitan, jangan tergesa. Duduklah sebentar, ambillah wudhu, tenangkan nafasmu, dan mulailah menyebut namanya dengan lembut, penuh keyakinan dan kesabaran. Ulangi zikirmu bukan karena mengejar hasil, tapi karena engkau rindu padanya. Maka insya Allah, langit akan mendengarmu, dan bumi akan memudahkanmu. Sebab pada akhirnya, zikir bukan hanya mengubah keadaan luar, tapi terlebih dahulu menenangkan badai di dalam dirimu sendiri. Dan saat itu terjadi, semua akan menjadi lebih terang. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, setiap kata yang kita dengar hari ini bukan sekadar suara. Ia adalah bisikan nurani, panggilan dari Sang Pencipta yang tak pernah lelah menanti hambanya kembali. Jika hatimu bergetar, jika air matamu menetes pelan, itu tandanya ruhmu sedang terbangun dan merindukan cahayanya. Jangan abaikan rasa itu. Peluklah dan jadikan ia jalan pulangmu. Dalam hening ini, aku mendoakanmu, semoga hatimu dijaga dalam damai, semoga doamu yang belum terjawab segera dikabulkan olehnya. Semoga setiap kesedihanmu diganti dengan cahaya yang tak pernah padam. Dan semoga langkahmu selalu dalam lindungan kasih dan rahmat Allah yang tiada batasnya. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk membagikannya dan tuliskan di kolom komentar. Apa kalimat zikir yang paling menenangkan hatimu selama ini? Kita saling berbagi, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah meridai perjalanan jiwa kita. Amin.